Halo guys, welcome back to my channel Kimtan EHD. Seperti biasa di video kali ini gue bakal kembali share pengalaman pribadi gue yang baru-baru terjadi beberapa waktu kemarin. Jadi guys, asal kalian tahu ya, sekarang ini emang gue kondisinya sudah dalam posisi single. Dan gue sebenarnya sudah banyak banget sih orang-orang yang mungkin pengen ngajakin gue ketemuan actually. But gue nya kayak masih agak males-males gitu loh gitu. Karena ya gue nya belum serk aja, belum lepas aja hatinya. Maklum masih kayak belum leluasa aja perasaan gue nya gitu. Padahal sih yang mau ngajakin ketemuan gue tuh banyak banget. Bukannya gue sombong gitu ya, tapi emang rata-rata juga dari penampilannya, dari face-nya, dari badannya, memang termasuk beberapa di antaranya ada yang kategori gue banget gitu. Beberapa waktu yang lalu gue putusin buat akhirnya menjumpai ya salah satu akun di media sosial gue, dan dia adalah seorang cowok pelangi, dan gue temuin dia di Hornet. Awalnya sih gue mikirnya gini, kenapa akhirnya gue putusin buat milih dia, karena hati gue memilih. Ketika hati gue tiba-tiba bilang oke, yang ini gitu, ya udah akhirnya gue putusin buat milih orang ini. Sebut aja namanya Daniel ya. Jadi gue pilih Daniel ini di antara beberapa orang yang ngajakin gue meet up, dan dia orang yang akhirnya gue pilih buat ketemu sama gue. Satu hal yang bikin gue suka dari Daniel ini adalah dia orangnya memang agak jauh tempat tinggalnya dari tempat tinggal gue yang sekarang, tapi dia mau ke tempat gue, which is dia rela gitu nemuin gue jauh-jauh kayak gitu. Itu satu bentuk bukti buat gue kalau dia itu emang serius buat nemuin gue ya, bukan serius buat ngajakin pacaran gitu. Karena memang awalnya gue juga pengennya sih ngajakin ketemuan buat kenalan doang gitu, nggak yang langsung harus ke step-step like that yang kalian pikirin gitu kan guys. Ya wes deh, akhirnya gue chattingan sama dia tuh pindah ke WA karena emang gue nyaman sama dia, dan termasuk dia kategori yang gue suka juga dari segi face, dari segi badan juga. Dan pastinya kalau gue udah suka sama orang pasti gue ajakin video call, dan kadang-kadang gue yang ngajakin duluan, bukan dia yang minta duluan gitu. Dan dia pun ketika di video call juga orangnya asli, no tipu-tipu gitu, dan gue suka dengan kerilan mukanya ya, keaslian mukanya. Jadi ya akhirnya setelah video call di hari itu, keesokan harinya gue langsung fix, oke deh besok ketemuan yuk gitu, tapi di rumah gue aja karena gue orangnya mageran nih, nggak bisa kemana-mana juga kan. Gue emang butuh banget orang buat ngobrol gitu kan, sementara gue udah menemukan kenyamanan ngobrol sama dia di sebuah aplikasi di chattingan itu. Jadi kayaknya seru aja nih gitu kalau misalnya dia gue ajak ke rumah. But sebelumnya gue udah make sure ke dia kalau di rumah gue itu bukan cuman gue doang, ada family gue. Gue make sure ke dia apakah nanti dia akan canggung atau mungkin dia baik-baik aja, dan dia dengan dewasanya bilang kalau dia it's okay buat gue, gak jadi masalah gitu. Mau misalnya ada family phone ya karena emang tujuannya dia baik ya buat bertemu dengan gue sebagai as a friend, jadi gak jadi masalah katanya. Oke deh kalau kayak gitu. Akhirnya singkat cerita keesokan harinya gue pun menjanjikan ke dia ketemuan sore hari. Kok sore hari sih Kim? Pertama, satu, kalau pagi hari gue tuh kayak kurang mood gitu kalau nemuin orang. Kedua, kalau siang hari agak nanggung gitu ya, kasihan juga dia panas-panas gitu kan. Meskipun di daerah gue sekarang ini hawa sejuk kayak gini, tapi ya kasihan juga. Ketiga, kalau sore hari kan misalnya nanti gue sama dia ada kecocokan, ya gue sih nggak ngarepin ke arah sana gitu ya. Tiba-tiba bang ada chemistry, bisa ada alasan buat dia nginep karena ke sorean atau kemalaman gitu loh. Itu kan strategi gue guys, makanya harus paham lah. Kita harus main cantik dong, harus pintar-pintar mengambil momen gitu. Ya udah akhirnya gue suruh dia buat berangkat dari tempatnya dia itu sekitar jam 4 sorean, dan udah confirm ya ke family gue kalau bakal ada temen gue yang mau main, dan mereka pun dengan sangat welcome, mengiyakan dan memperbolehkan. Jadi semuanya clear dan tidak ada something apa-apa. Itu sih awalnya yang bener-bener gue suka banget, lancar gitu. FYI, jarak dari tempat tinggal dia ke tempat tinggal gue itu kurang lebih 35 kilometeran, dan dia tempuh menggunakan kendaraan bermotor, yaitu motornya.
Kenapa gue suruh dia bawa motor, karena memang biar aman aja, bisa dimasukin ke rumah gitu kan. Soalnya kalau misalnya dia bawa mobil, takutnya nanti ya mohon maaf gitu kan, walaupun di tempat gue juga luas buat parkiran mobil, jadi kayak nggak nyaman aja gitu. Sebenarnya sih kayaknya lebih enak bawa mobil ya, misalnya nanti bisa ngajakin gue jalan, takutnya nanti tiba-tiba malam hujan. Tapi gue lebih menyarankan dia bawa motor aja deh gitu. Ya udah, ketika itu dia langsung chat di WA kalau dia bilang mau OTW gitu. Ya udah, gue tungguin tuh, dan gue pun udah rapi banget, udah menunggu dia, udah stay cool gitu kan di tempat duduk sampai nonton TV juga, ada pemilik gue juga gitu. Dan kondisi di rumah gue ini emang sebenarnya sih rumahnya tuh kayak kurang terlalu private kalau kita mau ngajakin seseorang gitu. Makanya gue agak deg-degan juga guys. Kenapa di sini gue bilang kurang private? Jadi tempatnya tuh nggak bisa apa ya namanya, nyaman buat bawa seseorang gitu. Ketika nanti misalnya ada someone atau friend datang ke sini tuh ya pasti bakal kedengeran kita ngomongin apa. Makanya kita ya udah janjian di settingan nanti kalau misalnya ketemuan, ngobrol-ngobrol awal yang basa-basi yang umum aja dulu deh gitu kan, sambil perkenalan gitu. Karena ya kalau misalnya kita ngomonginnya ke hal-hal yang jauh-jauh lebih gimana-gimana, takutnya nanti kedengeran gitu kan. Tapi lebih kayak jaga image aja gitu supaya ya nggak terlalu kelihatan gitu loh. Ya udah tuh, udah sekitar 20 menitan berlalu, dan emang dia tuh bawa motornya mungkin terbilang cepat kali ya, hampir setengah jam doang dia ada ngabarin lagi kalau dia udah deket gitu. Dan gue langsung disuruh Sherlock, dan gue pun Sherlock dan bilang ke family gue kalau dia udah deket nih gitu. Dan gue suruh salah seorang anggota keluarga gue buat jemput dia di luar, karena emang gue males keluar. Gak tahu kenapa gue tuh orangnya mageran banget guys, mager banget kalau gue misalnya nge-invite orang ke tempat gue. Jadi biasanya suruh siapapun itu yang ada di rumah gue buat jemput ke gerbang gitu kan. Dan ternyata pas ketika udah beberapa saat kemudian datanglah dia, pakai jaket kulit, pakai helm, pakai motor metik, dan langsung turun dari motornya, dan gue nunggu di depan pintu. Pas ketika gue ngelihat aslinya, ternyata jauh lebih keren dari yang di video call sama yang di foto. Dan memang karena gue udah tahu dia kalau dia lebih tinggi badannya dari gue, dan juga dengan perawakannya yang benar-benar gempal gitu, makanya gue langsung suka sebenarnya sih, sejujurnya gitu. Tapi kembali lagi ya, dari awal kita tujuannya nggak untuk hal-hal yang kayak gitu, kita hanya untuk bertemu, berteman. Meskipun itu misalnya ada something nanti pun gitu, kita lihat nanti aja, karena kita belum tahu bakal seperti apa. Seperti yang tadi gue udah bilang kan, kalau di rumah gue itu kan emang gak free ya, makanya jadi kita harus punya plan B kalau misalnya di antara kita ada kecocokan untuk hal ke arah sana gitu. Ya udah, dia tuh ramah banget orangnya, langsung menyapa my family, dan finally gue pun akhirnya berjabat tangan sama dia. Gue langsung bawa dia ke ruang tamu. Ruang tamu di tempat tinggal gue ini hanya terhalang oleh sebuah lemari, jadi tidak ada lagi pembatas yang bakal membuat suara menjadi kayak kedap suara gitu. So ya kita harus berbicara secara umum, secara wajar, tidak ke hal-hal yang dunia pelangi mulu, takutnya mereka mendengar gitu. Apalagi kalau sore hari, biasanya family gue ini sangat stay cool di depan TV, nonton TV, dan juga menonton acara-acara sinetron yang mereka sukai. Ya udah tuh, ketika ngobrol gue perhatiin matanya, face-nya yang ganteng, putih kayak Chinese gitu, rambutnya tuh sebenarnya rambutnya tuh kayak ala-ala siapa gitu yang dulu di MasterChef tuh. Pokoknya ala-ala Korea yang belah pinggir gitu loh. Tebel gitu, rambutnya tuh keren gitu. Terus juga dia wangi banget, dan dari cara dia berbicara juga gue suka, nyambung banget. Dan kita berdua tuh kayak udah lama kenal aja perasaannya gitu. Sampai gue pun timbullah perasaan-perasaan baper ke dia. Padahal dari awal gue gak boleh baper sih harusnya. Harusnya gak boleh sama sekali baper. Terasa kita pun sudah ngobrol hampir kurang lebih 1 jaman. Ditemani dengan secangkir kopi. Dan memang obrolan kita udah kemana-mana gitu. Udah ganti topik A, topik B, topik C gitu kan. Sementara waktu makin bergulir dan hampir mendekati ke jam-jamnya azan maghrib. Nah, ketika waktu itu tiba-tiba gue punya ide gini ke dia.
by the way mau nginep nggak di sini gitu kan. Boleh deh katanya, karena sejujurnya gue sama dia udah sama-sama cocok. Ketika di obrolan-obrolan itu kita menyelipkan beberapa kali kepastian gitu kan, gimana setelah ketemu gue, lo suka nggak gitu kan. Dan dia pun jawab suka. Terus gimana tentang lo juga? Jujur li gue juga suka gitu. Nah ketika waktu itu pas mendekati azan maghrib, gorden ditutup karena emang harus ditutup kan ya, udah sore juga. Sementara my family one by one mereka ngambil wudhu buat sholat. Nah dari sanalah kesempatan buat gue gitu, buat ngasih sebuah alasan ke my family kalau dia boleh nggak kalau misalnya nginep kemalaman di sini, nanti pas subuh dia pulang gitu kan. Awalnya sih gitu rencana bilangnya. Dan ketika itu pas ketika sudah suasananya udah selesai sholat maghrib, my family udah maghrib, gue udah maghrib gitu kan, satu persatu. Karena emang nggak ada tempat buat berjamaah, jadi kita mesti one by one. Ketika si Daniel ini sholat gitu, gue bilang ke my family, boleh nggak kira-kira kalau dia nginep sama lo di sini, itu nemenin gue gitu kan. Karena emang sejujurnya gue kan butuh teman banget, kesepian ya. Ketika ada teman kayak dia, jadi gue butuh teman ngobrol gitu kan, semalaman deh, nanti besok pagi dia pulang gitu. Dan ya thanks God banget ya, mereka mengizinkan, dan itu udah menjadi lampu hijau buat gue. Dan gue bilang ke Daniel, dan dia pun seneng banget tuh, karena sore hari itu kita lapar, jadi dia ngajakin gue buat kulineran ke daerah tempat tinggal gue. Ya udah deh, daripada di rumah makannya memang seadanya, gue diajakin makan keluar, dan sambil makan nanti gue bawain oleh-oleh buat orang rumah gitu. Makanlah kita di sebuah pecel lele dekat banget dengan rumah. Habis kelar makan gak banyak kemana-mana lagi karena emang hawanya dingin banget ya, gak kuat gue tuh orangnya, makanya butuh banget yang namanya tempat yang nyaman dan hangat gitu kan. Akhirnya gue pun bungkusin pecel lele buat orang di rumah, dan mereka pas ketika gue kasih oleh-oleh seneng banget. Dan kita pun di rumah kembali ngobrol seperti biasa, dan mereka makan makanan oleh-oleh yang gue bawa itu pecel lele. Singkat cerita, obrolan pun makin seru aja semakin malam. Dan biasanya kalau udah jam 9 kurang itu, atau jam 9 itu, my family udah one by one masuk kamar karena udah ngantuk gitu. Jadi tinggal kita berdua lagi ngobrol. Karena nggak enak juga, takut mengganggu ya. Disinilah saatnya gue untuk ngajakin dia ke kamar gue aja, yuk ngobrolnya pindah. Takut kedengeran kan, nggak enak, udah pada tidur. Motor udah diamankan, jadi suasana udah hening karena emang daerah gue itu kalau misalnya udah malam tuh sepi banget ya. Ditambah hawanya yang dingin, jadi mungkin orang pada malas keluar gitu. Kita pun pindah ke kamar gue, dan di kamar ini yang sekarang lagi gue bikin konten guys. Makanya gue tuh kayak seneng banget ketemu sama dia sih. Pas ketika pindah ke kamar itu ya seperti biasa sih, kita masih ngobrol juga sebenarnya. Cuman memang beda obrolan ya. Tadi kita mungkin lebih kayak jaga-jaga image gitu lah. Tapi ketika di kamar ini bukan hanya obrolan yang memang hal-hal yang umum doang yang terjadi, tapi kayak misalnya saling memuji. Apalagi waktu di kamar itu tiba-tiba dia ngebuka kemejanya gitu kan, karena memang masa kalau misalnya tidur pakai kemeja kan nggak mungkin. Ternyata ketika gue lihat dia menggunakan singlet, dan wow, it's very good juga ya badinya gitu kan. Dan ketika gue tanya, sering nge-gym ya? Iya nih, kok tahu, katanya itu badannya bagus kok, gue bilang gitu kan. Terus dia senyum nyamperin gue, dan dia langsung gitu. Nah itulah pokoknya dari obrolan yang dari awal gitu ngalir gitu aja, dari dibangun sebuah chemistry yang asik nyambung sampai pada gongnya ada kesempatan seperti itu, gue tuh makin merasa kayak makin baper gitu. Apalagi ketika posisinya kita udah di sini nih di kamar gue gitu, makin terasa aja. Kita pun masih tetap ngobrol, cuman lebih kayak ngobrolannya ke hal-hal dunia pelangi. Misalnya lo sukanya kayak gimana, lo maunya gimana, bla 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 gitu kan ya. Jujur li dari awal gue chatting ke dia di aplikasi dan pindah ke WA, sebenarnya gue emang cuman pengen sekedar ngobrol doang, cari teman gitu. Tapi gue malah mengingkari omongan gue sendiri ketika suasananya sudah
berduaan begitu, apalagi gue melihat dia emang tipe gue banget, dan pas ketemu emang gue nya suka dan dia pun juga ke gue sama gitu kan, gue yang malah akhirnya membuat dia untuk mau ngikutin apa yang gue mau. Jadi ya akhirnya gue yang memulainya gitu, dengan kondisi yang memang sudah sangat mulai malam gitu. Yang terjadi apa dulu Kim memangnya? Ya pokoknya seperti biasalah, ketika pertama kali terjadi itu ya mungkin yang awalnya kita hanya berbicara makin dekat dan terjadilah hal itu, dan berkali-kali pun dari awal memulainya gue sangat enjoy dan dia sangat pandai memainkannya dan juga slowly banget, dan itu yang gue suka. Dan ini juga kembali lagi kepada kalian semua ya, for your information juga. Jadi emang kita nggak mungkin main yang terlalu gimana-gimana juga, because ini bukan sebuah hotel yang kedap suara juga gitu kan. Jadi kita masih smooth gitu loh mainnya tuh. Harus benar-benar kayak yang pelan gitu kan. Makanya dia pun ngerti, dia pun juga paham. Jadi ya dari awal step by step kita lakuin sampai pada akhirnya satu persatu apa yang kita pakai pun ya sudah tidak kita pakai lagi. Dan setelah kayak gitu ya kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemanasan ya. Dan setelah gitu ya lanjut deh kita melanjutkan keinginan yang kita pengenin sejak sore tadi. Sumpah itu rasanya sih buat gue bikin seneng banget, happy banget, karena gue merasakan dari cara dia dan dari cara gue pun juga sama, kita ngelakuin dengan penuh kasih sayang, bukan hanya dari sekedar Shanghai doang gitu. Dan ngebuat gue pada akhirnya sudah tak bisa lagi untuk menunda-nunda, dan gue pun meminta dia untuk segera memulainya ke momen dimana yang gue inginkan dan yang dia inginkan. Ya sudahlah, setelah kayak gitu terjadilah di antara kita berdua. Dan ketika dari awal pun sampai ending juga, dari awal mulai gitu ya sampai pertengahan dan akhir, sama sekali gue nggak merasakan kayak menyesal atau gimana, tapi justru gue malah sangat bahagia banget karena semua sangat ngalir gitu aja. Dan ketika tak terasa waktu pun bergulir, kita benar-benar sama kayak dibuat nyaman dan enjoy. Ya kita berdua pun sama-sama tuntas dengan kondisi yang sangat-sangat happy lah pokoknya gitu. Setelah selesai itu pun ya sudah, semuanya tuh benar-benar indah. Gue suka, dia suka, dan lanjut kita sambil ngobrol sebentar juga sebelum akhirnya kita clean up masing-masing. Setelah kayak gitu, karena udah mungkin ya kecapean juga karena ada cemilan, jadi kita ngemil sebentar tuh sebelum tidur. Sebelum tidur kita ngemil sebentar dan ngobrol sebentar juga gitu, karena memang kecapean. Karena jujur kalau gue capek ya, apalagi dia gitu kan. Setelah ngemil ngobrol sebentar, ya udah tuh kita pun lama kelamaan ketiduran dan kita pun tertidur sampai pada akhirnya tiba-tiba di jam setengah 3 apa jam 3 pagi gitu ya, gue kayak kaget gitu loh guys. Nah kok gue dan dia ngelakuinnya lagi. Jadi pas pagi-pagi itu ya di jam-jam segitu emang biasanya jam-jam yang lagi para cowok seperti itu, kita terbawa lagi suasana dan terjadi lagi hal yang kedua yang kita inginkan. Gue pun juga sebenarnya kaget sih ketika tidur kok tiba-tiba, jadi dia mulai duluan sih. Makanya buat gue itu kayak sebenarnya kaget ya, cuman ya karena gue ada dia gitu kan, jadi setelah gue sadar beberapa saat ya, karena dia udah memulai seperti itu ya, memang setelah kayak gitu gue pun ngalir. Akhirnya kita pun melanjutkan sampai di tahap yang benar-benar yang kita inginkan lagi, dan terjadi lagi untuk yang kedua kalinya. Makanya ketika terjadi yang kedua ini ya memang sesimpel dan semudah itu. Cuman gue nya agak sedikit kaget aja ketika mulai dan dimulai laginya gitu loh guys.
Ya udah tuh, karena memang yang kedua ini terbilang simple dan cepet ya, kita pun tak terasa ya tuntas dengan perasaan yang happy juga. Dan itu kebetulan kita tuh kelar ya mau mendekati subuh-subuh gitu. Ya udah, karena kebetulan juga dia pagi-paginya harus pulang karena besoknya dia kerja. Jadi dia nggak tidur lagi, langsung dia ikut tekebet segala macem, dan kita ngobrol sebentar sambil keluar, kita ngobrol di kursi. Oke guys, gimana pengalaman gue kali ini sama Daniel? Pertemanan yang sangat asik, yang seru, berawal dari sebuah niat yang cuma berteman doang. Ngobrol-ngobrol yang hal-hal yang wajar tapi berakhir dengan hal-hal yang indah. Seperti inilah yang gue pengenkan saat ini. Jadi kadang-kadang kita butuh yang namanya sebuah chemistry dibangun dari sebuah obrolan ya. Gak harus langsung to the point gitu kan, karena di usia gue sekarang ini bukan lagi usia yang to the point, dan Daniel ini membuktikan bahwa dia memang sangat dewasa dan satu frekuensi sama gue dan bisa ikutin apa yang gue pengen. Oke, semoga terhibur ya dengan cerita pengalaman gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau begitu gue pamit dulu. Nantikan video gue berikutnya. Thank you for watching and see you next time.